Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat informasi, apa kabar? Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia hadir kembali melalui forum edukasi podcast bersama figur istimewa yang nantinya dapat memberikan insight dan inspirasi bermanfaat bagi kita semua. Sahabat informasi, seperti kita ketahui bahwa keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan yang menjadi hak kita semua untuk kita ketahui. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Badan publik wajib mengumumkan informasi terbuka yang dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang informasinya tidak dikecualikan. Ketika informasinya dikecualikan, maka harus dilakukan uji konsekuensi. Siapa figur istimewa kali ini yang bisa memberikan inspirasi? Mari kita sapa. Ikan gurame sambal terasi. Mari ramekan forum edukasi. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bu. Nixon LP Napi Tupulu. LP-nya itu apa ya, Pak? Laki-laki pilihan. Ais, mantap. Sudah jelas kan? Pertama tahapan sudah memberikan insight khusus. Pak Nixon ini adalah seorang pimpinan tertinggi di lingkungan perbankan, sektor perbankan yaitu Bank BTN nih Pak ya? Yeah. Bank Tabungan Negara ya. Pak Nixon, kaitannya dengan keterbukaan informasi publik menurut Bapak sebagai figur ini ya Pak ya, apakah sih pemahaman keterbukaan informasi publik yang sesungguhnya dan kaitannya dengan sektor perbankan? Oke. Makasih Ibu. Jadi ini menarik ya, dan Indonesia memang harus memiliki lembaga yang mendorong keterbukaan informasi publik. Setuju sekali ya, negara ini sudah memiliki. Memang kalau ditanya bagaimana keterbukaan informasi publik di Indonesia, saya merasa tadi pagi saya baca YouTube lah ya, dari anggota DPR dikirim, terjadinya misinformasi antara yang memprotes terkait dengan penyaluran KUR dengan kebijakan atau peraturan tentang penyaluran KUR gitu ya, yang terjadi di masyarakat. Kok pakai jaminan, kok ini. Nah itu protes-protes itu kan sering terjadi ya. Yang tidak terjadi menurut saya, dan ini juga mungkin adalah salah satu kekurangan petugas perbankan juga, mengedukasi pengertian jaminan. Ada jaminan tambahan misalnya. Yang nggak perlu ada tuh jaminan tambahan. Tapi jaminannya ya tetap ada. Jadi balik ke contoh tadi, saya merasa bahwa keterbukaan informasi itu very signifikan buat masyarakat kita, buat negara kita, karena satu, bank itu adalah lembaga intermediasi, menyimpan uang masyarakat Dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk instrumen kredit, surat berharga, dan sebagainya. Memang masyarakat yang menyimpan uang wajib tahu juga kemungkinan resiko yang dihadapi oleh bank itu satu. Kedua, apakah manajemen pengelolaan bank ini benar? Sehingga masyarakat perlu memahami informasi ini. Karena bank adalah lembaga keuangan yang dasar berbisnisnya adalah kepercayaan. Membangun kepercayaan di negara ini paling simple atau paling cepat adalah menumbuhkan keterbukaan informasi publik. Nah ini menurut saya, kalau ditanya keterbukaan informasi publik dengan banking system, itu hubungannya erat sekali. Karena there is no bank di dunia ini yang bisa hidup tanpa kepercayaan para deposan, para debitur, para stakeholders dari usaha bank ini, ekosistem bank ini. Jadi bank memang wajib memelihara, khususnya bank ya, kepercayaan publik itu penuh. Itu satu. Kedua, kami khususnya di BTN jadi punya dua PR. Satu, kita sebagai bank. Kedua, BTN kebetulan sebagai perusahaan terbuka. PT, TBK. Ya, terbuka ya. Tentunya kepercayaan lagi ya Pak ya. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
maupun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai PT terbuka, namanya juga terbuka ya, nggak tertutup, dan sahamnya dimiliki oleh publik, jadi korelasi antara informasi yang harus diterima publik itu sangat penting sekali. Nah, pengaturan itu yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang complicated, sesuatu yang harus diatur dengan baik. Tapi menurut saya memang bank harus punya mekanisme itu. Itu, Bu. Nah, kaitannya dengan tadi pemahaman tadi, menurut Pak Dirut, selama ini kan kita tahu bahwa perbankan itu memang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik, tetapi mungkin ada hal-hal tertentu belum memenuhi kaidah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kami itu dari Komisi Informasi memotret pengawalan tersebut ya. Terkait dengan Bank BTN, menurut Pak Dirut, apa sih strategi yang sudah dilakukan dalam pengawalan penerapan keterbukaan informasi publik, di mana kita tahu nih, Bank BTN ini kan tidak hanya ada di Jakarta ya, Pak Dirut ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bahkan kalau tidak salah saya dengar dan baca, ada baru diluncurkan nih, Bank Syariah Negara. Nasional. Bank Syariah Nasional. BSN. Ya. Ada usahanya BTN. Ada. Bahkan akan ada lagi hal yang lain, tapi kita tidak usah bicara. Nah, ini bagaimana Bapak mengawal untuk memberikan arahan kepada keluarga besar Bank BTN dan keluarga yang terkait lainnya untuk memastikan keterbukaan informasi publik ini dapat berjalan dengan baik. Kan kompleksitas perbankan tentunya. Jadi di kita itu data dan informasi dikelola di beberapa tempat, gitu ya. Yang terkait dengan nasabah itu pasti teman-teman yang ngelola nasabah. Bahkan di kita ada unit yang namanya customer care. Customer care. Dari namanya juga kelihatan bahwa dia harus care sama customer. Ya, termasuk informasi apa yang harus disampaikan. Ya. Kemudian di kantor pusat ada unit namanya Communication Department. Dan ini unit yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh informasi yang ada di BTN yang keluar maupun yang ke dalam. Jadi termasuk internal communication juga mereka yang manage. Nah, kemudian di kita ada lagi pelaporan. Pelaporan karena kita TBK, misalnya nih, laporan keuangan setahun 4 kali wajib dipublikasi. Sampai 4 kali ya Pak? 4 kali setahun, tiap 3 bulan. Bagian keterbukaan informasi publik. Betul. Pak. Dan masyarakat wajib memiliki informasi tentang BTN. Makanya kita publikasi baik di media nasional maupun kita buka acara yang namanya publish report, paparan informasi lewat media, ya, dan program-programnya itu setahun 4 kali. 4 kali. Belum lagi kita kalau misalnya itu terkait pelaporan ya, belum lagi ada peraturan khusus bank itu melaporkan laporan keuangan publikasinya tiap bulan ke OJK dan BI. Dan para analis bisa mengakses informasi itu setiap bulan. Sehingga kalau ada unsur yang nggak konsisten, mereka langsung tahu. Karena bank itu kan industri yang fully regulated. 3, yang kita juga rasakan perlu keterbukaan informasi, produk. Nah, produk ini kadang-kadang justru ini yang dirasakan masyarakat, produk dan layanan. Misalnya tabungan, deposito, sampai surat berharga dan sebagainya, transfer, pengelolaan jasa misalnya kan, dan pengiriman uang dan sebagainya. Nah, ini semua bisa diakses. Kita punya call center 24 jam. 1. Emang sengaja kita hidupkan. Kemudian kami punya juga aplikasi Bale by BTN. Ini juga masyarakat bisa mengakses. Ya kan? Kami juga punya internet banking BTN, website. Dan itu bisa ada pelaporan juga. Nah, jadi kita buatin akses-akses ke masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi sampai level transaksi, nggak cuma laporan keuangan,
yang terkait dengan kepentingan mereka. Ya, kadang-kadang juga khusus kalau ada penyimpangan atau hal-hal yang mengganggu masyarakat, khusus itu ada lagi saluran yang message to CEO, letter to CEO. Langsung ke saya. Kepada CEO. Nah, dari letter to CEO, udah 6 tahun terakhir, kita memproses temuan-temuannya dan sudah beberapa kita PHK. Itu by name itu Pak? By name. By name. By name. By name. Oke. Nah, memang di letter CEO itu ada beberapa yang kita minta dituliskan, misalnya identitas pengirim, supaya kita bisa mentrasir. Iya. Kemudian juga kita minta kejadiannya apa dan siapa. Iya. Nah, itu yang lebih jelas, transparan, sehingga kita bisa follow up. Nah, udah banyak yang kita berhentikan dan kita kenakan sanksi karena memang terbukti. Setelah itu kita masukkan audit khusus, periksa, terbukti ada penyimpangan, kita kasih sanksi. Bahkan ada beberapa kepala cabang yang kita berhentikan karena letter to CEO. Jadi informasi publik ini banyak yang bisa diakses ke BTN, bisa lewat mobile, lewat website, bisa lewat koran, bisa lewat call center, bisa lewat letter to CEO dan sebagainya. Dan kita selalu memfollow up semua bentuk-bentuk pelaporan dan informasi ini. Itu dulu kali Kak, Bu. Ya. Termasuk memang barangkali kalau masyarakat sahabat informasi ingin memperoleh informasi juga bisa melalui pejabat pengelola informasi dokumentasi Yang di daerah. Dan di Jakarta ini langsung ditangani oleh Korseknya ya. Betul. Ya Pak Dirut ya. Dan tentunya juga melihat penjelasan daripada Pak Dirut, itu ada aura pengembangan semacam sistem digitalisasi ya. Begitu ya Pak Dirut. Nah, kita pahami sekarang di satu sisi banyak nilai positifnya dengan adanya inovasi digitalisasi. Nah, bolehkah Pak Nixon sebagai Dirut dalam hal ini menjelaskan bagaimana pengembangan sistem digitalisasi di BTN dan nanti kaitannya kepada SDM-nya Pak? Ya. Kedepannya apakah masih ada kesempatan untuk menjadi pegawai Bank BTN gitu Pak? Karena nggak mungkin Dirut BTN itu someday robot kan? Iya. Saya belum kebayang juga sih someday Dirut itu robot gitu ya. Kalaupun ada orang yang punya pendapat seperti itu ya sah-sah aja, tapi saya belum kebayang aja. Nah, yang pertama, digitalisasi terutama di era AI hari ini memang merubah banyak hal. Di banking system tuh luar biasa perubahannya. Saya juga kaget-kaget juga karena saya termasuk sama kayak Bu Samro, kampungnya sama, sekolahnya sama, berasal dari daerah yang begitu hari ini kita udah duduk di level manajemen melihat bahwa AI dan teknologi itu benar-benar memiliki role yang luar biasa hari ini. Dulu mutus kredit itu pakai kepala cabang, Bu. Ya kan? Sekarang AI sampai 750 juta kita udah AI, udah nggak ada manusia lagi di sini. Validitasnya bagaimana, Pak Dir? Jalan. Memang udah sedemikian complicated, sedemikian canggihnya, dan mesin AI ini adalah learning machine. Dan itu memang sesuai regulasi ya Pak? Ya, sesuai regulasi. Dia learning mesin yang belajar terus dari data-data terakhir. Termasuk data NPL, data penolakan, dan sebagainya. Jadi ya memang udah begitu ya, kita hidup di era seperti itu. Nah, hari ini juga 95% transaksi perbankan tuh adanya udah di electronic channel dan digital. Sehingga kita jarang sekali datang ke cabang. Cabang kepentingannya biasanya kalau transaksinya sangat besar, kita agak ragu karena jumlahnya ini sangat besar, kita datang pengen ketemu petugas, dapetin tertulis. Itu yang kayak gitu biasanya. Kedua, ada yang masalah-masalah di transaksinya, lapor ke cabang tadi yang saya bilang, termasuk persoalan miskomunikasi atau misinformasi itu datang ke cabang. Jadi cabang lebih banyak komplain handling, buka rekening baru, atau transaksi yang sangat besar sekali. Ya. Kalau cuma transfer 2 juta misalnya ya, itu udah orang-orang udah berani pakai mobile kok. Jadi bahkan mungkin 10 juta juga udah dianggap udah bisa lah. Nah, dulu
Orang bertransaksi di bank itu mungkin kalau 50.000 malu lah. 50.000 transfer malu ya. Iya, betul. Sekarang transaksi di bank lewat mobile, bayar GoFood atau aplikasi beli makanan online gitu ya. Iya. 25.000 udah berani tulis. Kan dia lewat bank tuh. Cuma dia nggak tahu aja kalau tuh lewat bank, walaupun lewat mobile, walaupun lewat aplikasi ojek online dan sebagainya. Tapi sebenarnya diakses itu ke bank pada saat pembayaran. Nah, ini yang menurut saya merubah sehingga digitalisasi itu menjadi sangat luar biasa, teknologi itu menjadi penting. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan SDM-nya? Memang ada penyelarasan karena robot itu nggak bisa bekerja kalau nggak didesain. Robot itu juga mesti terus mengikuti perubahan tren yang terjadi. Perubahan ini sekarang semakin cepat. Itu butuh peran manusia. Kedua, manusia menjaga konsistensi kerja teknologi tadi. Memelihara teknologi tadi. Mengatur ritme algoritma teknologi tadi supaya sesuai dengan tren yang terjadi. Karena algoritmnya juga kan manusia yang mikirin sebenarnya. Iya. Dimasukkan ke dalam sistem. Nah, jadi manusia sekarang ada di sana. Pertanyaannya, setelah BTN 95% transaksi ke digital, apakah kita pernah PHK orang? Jawabnya enggak. Kita PHK orang karena ada fraud, bukan karena adanya teknologi gitu ya. Jadi hari ini pegawai kita masih nambah, tapi memang role-nya kita dorong mulai menggunakan teknologi. Sales pun menggunakan teknologi. Jadi everything memang sudah doing by teknologi. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi keseimbangannya adalah memang hari ini yang dibutuhkan anak-anak kita, sumber daya kita melek teknologi untuk bisa memahami bisnis proses, operation proses dari teknologi. Kemudian di balik itu mereka mampu mendesain, menciptakan algoritma sehingga keputusan-keputusan itu cocok kalau pakai manusia dengan pakai dia cocok, tapi dia bisa kapasitinya lebih cepat. Bukan apa-apa, ini bukan mau menghilangkan manusia, tapi ini memang membuat nasabah merasa prosesnya lebih cepat. Kalau dulu nih Bu, contoh ya, ini kejadian dan kalian nggak kebayang kan kalau situasi hari ini udah seperti ini. Bayangin tahun lalu di BTN, beli rumah pakai aplikasi BTN Property, digital di KPR kita namanya BTN Property ya. Nah, platform untuk transaksi rumah, 2,8 triliun tahun lalu doing buy online. Berarti dukungan sistem teknologinya ya Pak, ya memang harus dikawal ya. Memang ada yang belum, contoh. Contoh nih, yang belum bisa ya. Di online kan, dan kami juga belum ketemu caranya. Notary. Notary itu mesti ketemu, Bu. Iya. Ya kan? Teman-teman sarjana hukum nih belum mempercaya online. Sudah berhubungan dengan pihak luar dan sudah berhubungan dengan hukum namanya ya kan ya. Tetap harus duduk. Berdiri di hadapan saya gitu kan. Nah, kata-kata itu mesti ada. Tapi kalau di luar negeri Pak, kalau misalnya kita benchmark ke sistem di luar negeri kan secara hukum belum secanggih itu, masih tetap ketemu. Masih ya, gitu tetap ya. Kembali ke yang seperti tadi Pak, kami harapan juga pengembangan sistem teknologi digitalisasi juga bisa menjadi direplika ketika berhubungan dengan yang namanya penerapan keterbukaan informasi publik Pak. Sehingga masyarakat yang tadi ingin memperoleh informasi tentunya dengan digitalisasi lebih cepat dilayani. Betul. Iya kan Pak? Betul. Kemudian prosesnya tidak lagi ada, mungkin tidak perlu keberatan lagi Pak. Proses keberatan atau sengketa, kalaupun ada sengketa, sifatnya hanya untuk memastikan bahwa ini memang sesuai dengan uji konsekuensi gitu barangkali Pak ya. Tetapi kalau pelayanan yang seperti kata Bapak sudah melalui AI, kemudian respon kepada masyarakat, layanan terkait dengan produk sudah sedemikian rupa, harapannya tentunya terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik juga bisa lebih baik hasilnya, outputnya gitu. Nah, kembali ke sini Pak, kita ketahui bahwa salah satu regulasi yang kaitan dengan difabel bahwa suatu lembaga itu diminta komitmennya untuk
melibatkan para difabel gitu ya Pak ya. Nah, satu sisi tadi Bapak sudah menyampaikan adanya penggunaan digitalisasi. Kalau di BTN ini seperti apa Pak mekanisme untuk melibatkan para kaum difabel itu? Ya, mengenai difabel, kita lagi memang sedang berusaha nih. Satu, bagaimana meningkatkan rasio para pekerja difabel. Hari ini baru ada 40-an di kita. Memang kita akan harus lebih ngotot lagi menambahkan anak-anak difabel bisa bekerja di kita. Dan saya memang beli BUMN kan ini ada kata N-nya ya. Milik. Ya, ada N-nya yang kita mesti hormatin yaitu negara. Negara juga harus hadir buat difabel gitu kan. Negara juga harus bisa menyiapkan tempat bekerja buat anak bangsa yang tidak seberuntung kita. Dan memang saya rasa di perbankan hari ini banyak titik-titik yang bisa diisi oleh difabel tertentu. Ya, terkait tadi difabel, Pak Nixon, saya tadi sudah mendengar penjelasan, tetapi ke depannya itu kira-kira bagaimana? Ya artinya kalau kita lihat tadi dari penjelasan Pak Nixon cukup membuka ruang kepada kaum difabel ya. Nah kira-kira ke depannya secara langkah nyatanya apa? Atau mungkin sudah ada langkah nyata yang sudah dilakukan Bank BTN? Kalau nggak salah ada kopi sunyi. Ya. Kita ada beberapa ya. Satu tadi pegawai ya. Pegawai kita coba. Kita hari ini memiliki 42 orang kalau nggak salah. 42 orang ya. Yang difabel yang bekerja di kita. Iya. Kemudian juga penyiapan buat orang-orang difabel yang kursi roda dan sebagainya kalau mau naik ke kantor dan sebagainya. Penyediaan toilet bagi orang-orang yang difabel dan termasuk supaya ini difabel friendly juga lah. Iya. Kemudian juga kita kerjasama misalnya dengan Kopi Sunyi tadi Ibu bilang di digital brands kita nih kan hampir tidak ada layanan manusia walaupun ada petugas yang mengawasi, mensupervisi, mengedukasi nasabah. Tapi di situ juga ada layanan dengan startup, anak-anak yang bikin kopi, tapi yang melayani semua tunarungu dan tunawicara. Jadi pakai kode-kode, nunjuk menu dan sebagainya. Kita sebut Kopi Sunyi. Nah, jadi nanti Ibu dan tim boleh nanti ngopi di situ, melihat praktek Kopi Sunyi. Tapi saya rasa nanti ada banyak bisa kita lakukan kerjasama dengan vendor-vendor. Dan itu jenjang karirnya mereka juga diperhatikan ya Pak Dirut ya. Artinya tidak hanya sebagai pegawai level dasar, tapi mungkin dimungkinkan dibuka ruang untuk mereka untuk jenjang karir yang sama dengan yang lain. Betul. Memang susahnya di Indonesia ini juga belum ada talent scouting buat teman-teman difabel. Jadi kita nyari sendiri. Gitu. Iya. Kalau udah ada headhunter atau talent scouting yang memprovide para difabel ini kan mempermudah korporasi. Jadi lembaga di tengahnya ini nggak ada. Iya. Mungkin menjadi suatu hal insight juga ya. Iya. Kita kan jadi nyari-nyari gitu. Iya. Nah, kalau ada provider atau talent scouting or headhunter gitu ya. Kalau cari profesional kan pakai headhunter gitu ya. Nah, kita juga kalau lagi butuh profesional di bidang tertentu pasti call headhunter nyariin gitu. Tapi kalau untuk teman-teman difabel ini memang belum ada yang mau mengerjakan ini atau kami yang nggak tahu gitu ya. Kita memperlakukan mereka sama. Kan yang paling penting hari ini adalah equal treatment. Betul, ya kan? Perlakuan yang sama, iya. Yang penting perusahaan, korporasi memahami kekurangan mereka. Betul, itu aja kan yang diperlukan. Harapannya begini Pak Dirut, bahwa ketika nanti ada kesempatan untuk bergabung, memang ada ruang sekian persentase untuk mereka dikhususkan gitu. Tentunya bisa dimaklumi hal-hal yang mungkin tidak setara dengan yang biasa. Kalau tadi kita bicara autis, ini saya hanya sharing informasi aja. Beberapa waktu yang lalu itu di daerah salah satu perumahan ada foundation yang seperti orang bekerja para autis itu, dan hasilnya itu mereka sebagai dilekatkan untuk souvenir suatu corporate, tapi sayangnya corporate itu swasta. Jadi mungkin menjadi pertimbangan Pak Dirut ketika kalau kontak them lah.
baik dengan senang hati. Ya, jadi ada 6 orang dan bagus-bagus lukisannya. Salah satunya pernah digunakan oleh salah satu BUMN. Jadi maksud saya mungkin kalau secara kembali lagi para difabel itu pasti punya kekhususan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh corporate ya gitu ya. Mungkin kalau autis ya kaitannya dengan seninya gitu ya. Kalau yang lain dengan IT-nya gitu. Nah kalau tadi bicara difabel Pak Dirut, saya yakin kalau di BTN ini keseimbangan peran perempuan diperhatikan ya Pak Dirut. Bukan karena saya perempuan, komposisinya ya. Tapi bukan karena dikasihnya hanya karena ini porsi perempuan itu ya, bukan ya. Tapi memang kompetensinya ya. Jadi di kita nih kebetulan ya, saya nggak tahu sektor lainnya. Quantity dulu ya Bu ya. Quantity itu kita hari ini 51% pria, 49% wanita. Wow. Jadi near to 50-50. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dirut. Ini mungkin ini lembaga paling demokratis buat equality ya. Iya. Saya berani ngomong begitu ya hari ini ya. Kedua yang menarik lagi nih biar teman-teman juga ngikutin ya. Hari ini anak-anak muda, millennials, wanita nih yang ada di depan saya ada banyak wanita ya. Wanita yang akan membeli rumah langsung dengan BTN atas nama wanita itu 36% udah. Jadi sertifikat rumah itu nanti 36% itu adalah milik wanita yang akad dengan BTN. Karena dia ragu sama laki-laki Pak. Jadi kalau suami istri itu semuanya atas nama perempuan kali Pak. Kalau ada, there is two possibility. Satu memang ada yang banyak yang belum nikah. Oke. Banyak yang belum nikah malah. Jadi mereka sebelum menikah sudah memiliki rumah. Jadi nggak usah kaget, ini trennya ini udah terjadi gitu ya. Jadi equality itu makin lama makin terjadi. Dan negara kita ini menjamin hak-hak perempuan untuk bisa memiliki rumah. Tapi pada saat single pun mereka boleh beli rumah nggak? Boleh di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, hukum kita nggak melarang. Nah, itu pertama. Kedua, memang tadi sama kayak tadi teman-teman difabel, hak-hak fasilitas terkait keperempuanan, misalnya cuti melahirkan. Yang kedua, selain hak-hak tadi cuti melahirkan, bahkan mereka juga nuntut saat haid. Nah, seperti apa gitu ya, cuti apa enggak. Nah, ini kita lagi diskusi gondok mengenai hal-hal. Karena di beberapa negara maju udah mulai membahas itu. Lagi misalnya ya, saya mewajibkan kantor ini di beberapa lokasi titik untuk misalnya ibu-ibu yang menyusui laktasi. Ada ruang laktasi. Ada ruangannya, ruang laktasi. Kemudian kita siapkan klinik, ya, termasuk persoalan kesehatan perempuan. Nah, kita terus berupaya mencari hal-hal baru lagi yang memang kepentingan perempuan dan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Ya, kalau saya Bu, ada pelecehan, udah pasti saya hukum berat. Jempol langsung Pak. Kalau itu pasti saya hukum berat. Jadi ada beberapa cases itu saya PHK. Nah, walaupun itu ibaratnya peraturan belum tertulis ya Pak ya? Iya. Ya, tetapi ini masalah moral etika aja. Betul. Ya, jadi kita bikin code of conduct. Ada namanya di kita tuh respectful in workplace. Di kita ada ethics itu. Bahkan kalau dia semarah-marahnya sama anak buah, nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang melecehkan. Iya, iya. Nah, atau haters, kalimat-kalimat kebencian, nah, itu di kita juga kita larang. Bahkan cenderung politik pun kita larang. Suatu hal perlu ini Pak diinspirasi kepada lingkungan badan publik lain. Saya setuju. Iya. Kebetulan ini kan BTN punya ambisi ya. Iya. Kita punya ambisi bank yang memiliki rating ESG. ESG. Ya, ESG itu Environment, Social and Governance. Dari MSCI itu internasional. Nah, MSCI itu merating BTN itu AA. AA. Ya, jadi berarti udah posisi yang di atas banget ya. Kita satu langkah lagi AAA. Nah, kita lagi ngegarap ke AAA hari ini. Nah, S-nya itu sosial itu banyak mengenai equality. Keseimbangan ya. Sama diversity.
Ya. Nah ini memang yang menarik mengenai pekerja senior. Nah ini kita Lalu lagi. saya mau tanya nih Pak. Kita lagi mau coba ngomongin itu. Tapi hari ini nggak usah khawatir, ada jembatannya. Kami memiliki dana pensiun. Kami memiliki yayasan para pensiunan. Kami memiliki juga ikatan purna karyanya pegawai BTN. Jadi ada 3 tuh. Nah mereka ini ada 2 ini punya anak usaha. Nah, usaha termasuk ngelola cleaning service, ngelola segala macam. Nah, yang bekerja di sana manajemennya maupun pegawainya banyak para pensiunan. Ya, para pensiunan bekerja di sana, jumlahnya ratusan bahkan ribuan mungkin kalau di total ya. Ada insurance company, ada penyewaan kendaraan, macam-macam. Nah, isinya rata-rata pegawai pensiunan kita yang bekerja di sana. Nggak boleh dari luar. Sementara mereka memang hire dari pensiunan teman-temannya. Mungkin jadi masukan juga Pak. Iya, nanti kita bilang aja dibuka aja gitu Karena ya. kan berkaitan dengan Para pensiunan. ya kesempatannya. Nah ini Walaupun diutamakan. teman-temannya gitu ya. Tapi saya setuju kita buka kesempatan. Pasti. Karena dia merasa dihargai di suatu lingkungan ya. Dan semua bisa berkarya lagi kan. Itu pemikirannya. Ya itu hal yang menjadi bagian cerminan bahwa penerapan keterbukaan informasi ya Pak. Iya. Ya, bagi kaum rentan. Tadi kita bicara difabel, bicara kesetaraan perempuan dan fasilitas yang disediakan, dan kemudian bicara kesempatan untuk para senior. Terima kasih Pak. Artinya sudah sangat memperhatikan bagaimana kebermanfaatan informasi publik itu bagi kaum rentan. Ya semoga yang tadi diharapkan rating ESG tercapai ya, triple E. Dan sebagai informasi, sahabat informasi bahwa BTN juga kemarin pada posisi sebagai badan publik informatif, karena itu bukan suatu kompetitif, tapi suatu capaian yang memperlihatkannya. Jadi harapannya tadi informasi itu juga bisa dituangkan Pak di website PPID, sehingga semua orang bisa tahu apa sih sebetulnya insight dan inspiratif yang sudah dilakukan BTN di luar ke sektor perbankannya gitu ya. Karena orang tahu cuma perbankan tapi tidak seutuhnya. Industrinya kaku gitu kaku, ya. Kok pakai AI, bagaimana SDM, padahal di sisi lain Peraturannya banyak gitu kan. Nah, saya tertarik satu hal lagi nih Pak. Bahwa beberapa waktu yang lalu saya melihat fotonya Bapak ini berdampingan dengan Ibu cantik. Ibu cantik. Putusan PBB. Bisa diceritakan sih Pak, kenapa bisa BTN, kenapa bukan bank yang lain gitu bisa terpilih untuk dikunjungi? Pasti hubungannya ada keterbukaan ini Pak, keterbukaan informasi. Silakan Pak. Bu Putri Maksima ya, Queen of Belanda ya. Belanda, dia unsur PBB kan ya datang ke sini? Dia datang ke Indonesia mewakili UN, United Nations. Nah, dia orang pintar, Ibu Ratu. Aku baca-baca sebelum ketemu dia, karena ini dadakan dia minta pengen berkunjung gitu ya. Dan ya kita bangga ya, karena kita diapresiasi sama dia. Nah, saya baca-baca juga tentang dia, saya takut ngomong salah karena nggak memahami dia. Jadi saya baca, oh ternyata dia bankers juga. Dia pernah kerja di investment bankers di New York, di JP Morgan. Dan kelihatannya orangnya pinter gitu ya. Nah, karena investment bankers biasanya pinter-pinter kan. Nah, waktu ngobrol, oh ternyata beliau pengen lihat ada praktek yang kami lakukan di Bekasi, di daerah Babelan. Ada perumahan yang menyelenggarakan 2 hal. Satu, financial literasi, karena financial literasi ini penting sekali ya untuk memajukan bangsa ya. Yang kedua, mengenai praktek yaitu financial literasi, menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, terutama sampah. Karena sampah rumah ini termasuk produsen emisi karbon besar.
sampah rumah tangga ini. Jadi orang selalu menganggap emisi karbon itu dari penebangan hutan, dari pabrik ya. dan sebagainya. Tapi yang orang lupa adalah rumah tangga juga memproduksi emisi karbon, yaitu berupa sampah. Nah, sampah ini macam-macam, dari mulai plastik, kertas, besi, botol, beling, sampai minyak jelantah. Nah, ini oleh masyarakat di perumahan itu kita piloting ya, dikumpulin tiap pagi, nanti dijemput oleh teman-teman dari Rekosistem, nanti ditimbang, dikasih poin, nanti poinnya dikonversi jadi rupiah ke BTN. Wow, itu memang salah satu program BTN. Iya, jadi bersama Rekosistem. Ini startup company juga, nih kita lagi nyari, kita lagi mau coba nih di Jawa Tengah juga nih, kita perluas pilotnya. Sehingga apa yang terjadi, ibu-ibu itu jadi gemar mengumpulkan sampahnya, karena nanti setiap bulan dikreditin ke rekeningnya. Nah, Poin-poin tadi jadi nggak buang rupiah. sembarangan ya. Nah, jadi sampah itu jadi bernilai kan. Itu satu rumah itu bisa sampai 100.000, 120.000 sebulan. Hasil dari sampah. sampah. Itu sama dengan 10% angsuran KPR dia. Iya. Kalau rumah subsidi. Iya. Kan lumayan, buat ibu-ibu itu kan lumayan. Berapa cabai itu sama berapa garam gitu kan. Ya, apalagi itu. Nah, ini yang lagi kita gerakan. Karena menurut saya ya, hari ini kita kadang-kadang gagal mendorong masyarakat kita karena memang nggak ketemu caranya gitu ya. Contohnya gini, kalau orang menghimbau jangan buang sampah, tetap ada buang sampah. Iya. Nah, tapi kalau ini dikonversi jadi uang, orang tertarik. Ya, dikonversi. Tertarik untuk mengumpulkan, menertibkan, tidak buang sembarangan. Besok pagi dikasih ke Rekosistemnya udah rapi, Betul. tinggal dikiloin. Betul. Ternyata itu merubah behavior orang. Jadi how to monetize something yang memang tadinya nggak dianggap penting jadi penting budaya, hari ini. Jadi budaya. Dan itu jadi culture. Indonesia tuh kalau dimonetisasi jadi uang pasti tertarik. Daripada lu bangun bak sampah gede-gede di negara ini gitu ya, nggak kelar-kelar juga orang tetap buang sampah, tetap bikin banjir gitu ya. Kemarin 2 hari lalu saya ngobrol sama Pak Gubernur, kali-kali kita tuh tinggal 2 meter karena lupa dikeruk. Tersortir. Nah, ini akan terus menjadi sampah di bawah itu kalau behavior masyarakat kita nggak berubah gitu ya. Kita sendiri yang menciptakan banjir itu sebenarnya. Nah, itu yang menurut saya salah satu terobosannya adalah how to monetize this. Sehingga behavior masyarakat ngelihat ini peluang duit. Nah, itu yang dilihat Ratu Maksima. Dan itu dia bikin dialog dengan mereka saat itu, sampai dialognya juga banyak mengenai financial literasi. Misalnya ada tukang bubur, ditanya dia. Saya di sebelahnya karena saya dengerin dialognya dengan si tukang bubur. Gimana kamu, sampah tadi udah diceritain, gimana kamu mengalokasikan duit kamu, mana buat angsuran rumah, mana buat kebutuhan sehari-hari, mana buat pendidikan. Kamu buat celengan nggak? Si tukang bubur ini kebetulan pinter, dia bilang gue punya 3 amplop. Nanti buat rumah, angsuran, ini buat keluarga sehari-hari, ini buat sekolah anak. Selalu tiap pagi tukang bubur itu membagi 3. Saya juga baru tahu, itu nggak disiapin nih orang job gitu, tapi ini orang jobnya gitu pinter juga ya. Terus dia bayarnya udah pakai QRIS, tukang bubur keliling gitu kan. Lalu ditanya, kalau ada kepentingan dana darurat gimana? Anakmu sakit atau apa? Oh, biasanya yang saya korbanin uang sekolah anak. Saya ngutang dulu dari situ, saya pakai buat berobat. Karena kalau sehari-hari nggak mungkin. Nggak mungkin nggak makan kan? Harusnya dia korbankan angsuran rumah tuh. Bisa ngomong ke BTN, ya kan? Dia bilang nggak ada, takut rumahnya disita. Bagus juga nih Bapak. Bagus juga kan. Jadi sekolah yang tapi menjadi pertimbangan BTN juga kalau bisa terbukti gitu ya Pak. Iya, jadi that is financial literasi sebenarnya. Iya. Mengajarkan orang Indonesia mengelola, kan tukang bubur uangnya nggak banyak, ya kan? Kadang-kadang orang salah kaprah. Orang bisa ngelola uang karena uangnya banyak, enggak Pada juga. saat yang ini disiplin ya. Ini masalah behavior. Nah, itu yang orang Indonesia dari kecil nggak diajarin. Mengajarkan anak menabung aja sekarang susah. Semua bangsa maju pasti tabungannya tinggi. Ya, jadi
kita itu Apalagi sekarang godaan konsumtif ya, Pak Dirut ya. Bagaimana orang mau menabung kalau untuk... nah itu jadi ini kan melawan kemudahan sebenarnya. Betul, betul. Kemudahan ngutang maksudnya. Iya. Ya, dan yang mesti dipikirin teman-teman nih ya, ini mumpung podcast ya, publik nanti nonton, saya mesti menghimbau begini. Jangan mudah terpengaruh untuk sesuatu yang mudah. Kadang-kadang orang menuntut pengen mudah, nggak berhitung dengan cermat. Kemudahan itu akan menjadi kesulitan di kemudian hari. Itu yang seringkali nggak dihitung. Gitu ya. Nah, bunganya nggak dicek, keterbukaan informasi tentang suku bunga, cara berhitung bunganya, bagaimana collection prosesnya. Bahkan sekarang ya banyak pinjaman pinjol yang kita juga pusing. Mereka pengen ngelunasin tapi nggak tahu kemana. Keterbukaan informasinya juga nggak diletakkan di situ. Nah ini diskusi yang kadang-kadang kita kasihan, korbannya masyarakat kecil. Mau kita kasih KPR juga jadi nggak bisa karena BI slik OJK-nya merah gitu ya. Dia karena pinjol, karena apa gitu kan. Nah jadi dia menyebabkan kesempatan dia untuk berbagai hal jadi nggak bisa. Karena kalau tidak diselesaikan secara seluruh tetap itu menggulung. Ya. Nah itu yang saya sering ngomong agar diatur juga lembaga-lembaga pinjaman-pinjaman ini seterbuka bank dalam hal mengelola gimana sih ngitung bunganya nih, gimana sih suku bunganya, gimana sih model dendanya, gimana sih model collectionnya. Apa yang nanti konsekuensi akhirnya ya. Itu yang nggak pernah diceritain dan masyarakat kita juga nggak pernah mau menanyakan itu karena dia terdesak kebutuhan. Betul. Ya semua orang terdesak kebutuhan pasti, tapi kan mesti waras. Ya, gitu. Kebutuhan yang mana prioritas kemudian. Betul. Dan menabung lah menurut saya. Dibiasakan menabung, jadi nggak sedikit-sedikit ngutang, tapi ada tetap menyisakan uang. Disiplin yang kita harus berpikir gini, kita harus punya sesuatu kalau ada apa-apa, ya kan? Harus mikir gitu dong. Walaupun yang kita kumpulkan itu belum tentu cukup juga, tapi nggak membuat jadi menderita. Betul. Berhemat bukan harus menderita juga ya. Iya. Nah, ya tertarik sekali. Ada pesan khusus nggak Pak Dirut kepada sebelum nanti ada satu pertanyaan kunci kepada anak muda nih, kalau istilahnya Gen Z ya. Ini kan saya bilang begini dengan teman-teman regulator ya. Saya bilang gini, anak-anak muda ini pengennya cepat, faster, kemudian efisien, betul, logikanya benar. That's why kita digitize. Tapi tetap harus hati-hati. Ya, kadang-kadang jebakannya di situ. Dan gunakanlah logika. Ya, selalu mencerna informasi sebanyak-banyaknya. Karena kan ada ChatGPT, ada googling search, ada segala macam. Itu bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi dulu sebelum melakukan transaksi atau melakukan tindakan yang berdampak panjang. Jadi gunakanlah logika, googling, mencari informasi ya. Cari informasi, ChatGPT, bla bla bla, banyak sekarang tersedia. Sepakat Pak Dirut, karena pada dasarnya ketika kita bijak memperoleh dan mengelola informasi, sehingga kita juga bisa berhadapan dengan kesempatan-kesempatan ya. Karena salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan memperoleh informasi. Sepanjang informasinya itu tidak dikecualikan. Satu pertanyaan yang khusus terkait dengan kita sektor perbankan. Kalau sektor perbankan itu kan bagian pihak yang bererat dengan perekonomian. Kedepannya untuk menuju Indonesia Emas dan mendukung program Asta Cita, apa yang strategi utama yang akan dilakukan BTN sehingga bisa hadir lebih baik tapi mendukung keterbukaan informasi publik? Bagaimana Pak Dirut? Ya, saya lagi seneng ngusulin ke pemerintah beberapa perbaikan program perumahan. Kan BTN itu pembiayaan perumahan yang paling kuat ya. Kita ini hari ini di Indonesia, data statistiknya ya, dari Biro Pusat Statistik, 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah. Okay. Ya,
berdasarkan data kepemilikan. Kemudian ada yang udah punya rumah nih, 20 juta rumah atau 20 juta keluarga, 19,9 lebih tepatnya, itu tidak layak huni. Yeah. Dan tidak layak huni ini terjadi karena orang Indonesia hari ini lebih banyak beli rumah swadaya, Bu. Bangun rumah swadaya, rather than beli dari developer atau real estate company yang udah terstandardize. Kita mendorong hari ini, kalau yang tidak memiliki rumah, program pemerintahnya udah banyak, ya kan? Ada FLPP, ada KPP perumahan dan seterusnya. Hari ini kita lagi juga mendorong, kalau bisa tiket size-nya jangan segitu, tapi dinaikkan. Rumah-rumah sampai harga 750 juta juga kalau boleh disubsidi. Jadi the millennials hari ini bisa nanti memiliki rumah yang layak huni sampai 750 juta disubsidi oleh negara. Itu usulan Ini kami. masukan nih. Usulan kami gitu ya. Karena segmen itu yang agak banyak, the millennials. Yang kedua, kita lagi ngusulin juga nih rumah-rumah yang tidak layak huni tadi, supaya jadi layak huni, kan butuh direnovasi dan butuh diperbaiki. Nah, maka KPR subsidi ke depannya kalau bisa jangan cuma buat beli rumah baru, tapi juga bisa digunakan buat merenovasi rumah atau membangun rumah. Selain itu, rumah ini punya industri turunan kurang lebih 185 subsektor. Kalau ada bangun rumah tuh kan nanti ada tukang kawat, tukang besi, tukang paku, material, semen, pasir, genteng, bata, dan seterusnya. Banyak terlibat, industri terlibat. Saat perumahan jadi, itu akan ada bengkel, tukang warung, rumah makan, dan seterusnya di setiap perumahan atau sekitar perumahan. Jadi creating the new economy. Nah, kita udah ngitung dampak dari industri rumah ini itu bisa mendorong 0,35 sampai 0,35% pertumbuhan ekonomi tambahan buat negara. Jadi penting banget. Yang menarik lagi, rumah ini 90% materialnya tuh lokal. Genteng ada di sini, pasir ada di sini, bata ada di sini. Jadi mengkonsumsi unsur-unsur lokal, dan membangun satu rumah itu melibatkan rata-rata nih 5 tukang dan asisten tukang. Jadi menyerap banyak tenaga kerja. Nah, itu yang ekosistemnya berjalan. Jadi ekonominya tumbuh. Nah, itu yang lagi kita dorong, gimana pemerintah KPR subsidinya juga diperluas, bisa buat renovasi atau bangun rumah buat rumah-rumah yang ada di daerah yang masih belum layak huni. Baik. Artinya Bapak tetap sangat yakin dengan keterbukaan informasi dapat mendukung yang namanya perekonomian lebih baik ya. Yeah. Baik, sahabat informasi, demikian tadi dialog kita bersama figur istimewa Bapak Nixon LP Napitupulu. Katanya LP itu adalah laki pilihan, tetapi saya yakin ada informasi dikecualikan arti LP tersebut. Ya, tadi kita beberapa poin kita dapat yang sangat inspiratif. Itu pertama, bagaimana keterbukaan informasi diterapkan di Bank BTN untuk kebermanfaatan kaum difabel, kaum rentan, para perempuan dan senior ya, sehingga termasuk tadi ada informasi khusus bagaimana sampah dikelola sehingga menjadi bagian untuk pengembalian kredit gitu ya Pak Dirut ya. Angsuran. Dan ini angsuran ya, dan itu menarik perhatian dari PBB tentunya untuk datang dan dialog yang memperlihatkan bagaimana BTN ini sangat peduli bagaimana dengan lingkungan dan dilihat dari kacamata internasional. Demikian, terima kasih Pak Dirut. Kalau boleh satu kata, apa yang untuk Komisi Informasi Pak? Ya, setuju. Keterbukaan informasi itu wajib dimiliki oleh publik. Dan publik wajib menuntut keterbukaan informasi. Tapi saya juga sebagai orang industri korporasi meminta publik juga menggunakan informasi ini sebaik-baiknya untuk ngambil keputusan. Ya, jangan meminta informasi publik banyak, tapi waktu ngambil keputusan nggak menggunakan informasi yang ada. Jadi nggak nyambung gitu kan. Kita tuh seringkali
Antara yang dipikirkan dan yang dieksekusi beda, gitu kan. Nah, jadi mulailah berlatih mengambil keputusan menggunakan data informasi yang ada dan tersedia di publik. Terima kasih Pak Dul. Padahal tadi saya minta satu kata, itulah ciri khas orang Medan. Iya. Dikasih satu, diminta satu, Iya. dikasih banyak. Gitu ya Pak ya? Kayak lontong Medan, Kak. Betul. Banyak ininya. Sip. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, para sahabat informasi. Ke Medan melalui Prapat langsung ke Jakarta. Gunakan informasi yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Oke. Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.